mempelajari mengenai karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup dari ilmu pengetahuan sosial SD atau SD. Yang pertama yaitu karakteristik dari ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Yaitu yang pertama, IPS merupakan ilmu gabungan dari beberapa unsur ilmu, yaitu unsur ilmu geografi, sejarah, dan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadi di sini diartikan bahwa ilmu pengetahuan sosial ini tidak hanya membahas tentang aktivitas masyarakat saja, melainkan juga membahas tentang lingkungan sekitar masyarakat dan sejarah masyarakat dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu ilmu IPS ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan anak didik dalam menganalisis situasi masyarakat untuk memasuki kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan sosial ini di sekolah dasar tidak diajarkan pada kelas 1 dan kelas 2, tetapi diintegrasikan dalam mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, PKN, dan sebagainya. Sedangkan pada kelas 3 sampai kelas 6 SD, IPS ini sudah berdiri sendiri, tetapi pembelajarannya dalam bentuk tematik dan dipadukan dengan mata pelajaran lainnya. Yang keempat yaitu IPS ini menekankan kepada anak didik untuk mengenali budaya-budaya lokal di sekitar lingkungannya agar apa? Agar anak didik tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan informasi mengenai budaya-budaya lokal atau istiadat di sekitarnya. Yang terakhir yaitu IPS ini mengembangkan demokrasi dalam kehidupan bersosial. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari ilmu pengetahuan sosial SDMI. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengenalkan konsep-konsep kehidupan masyarakat kepada anak didik. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta meningkatkan kompetensi kepada anak didik dalam berkehidupan masyarakat, sehingga apa? Sehingga anak didik mampu berkecimpung dan berperan bagi kegiatan masyarakat. Yang keempat yaitu untuk mendidik anak didik berkompetensi, berkomitmen, dan meningkatkan kesadaran anak didik untuk melaksanakan nilai-nilai kemasyarakatan yang telah ia dapatkan. Yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup dari ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Yang pertama yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Tiga hal ini berkaitan dan dibahas dalam ilmu pengetahuan sosial, yang mana manusia beraktivitas dan dijelaskan juga bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua yaitu waktu dan perubahan. Pada hal ini merupakan ruang lingkup dari IPS, yang mana ilmu pengetahuan sosial ini membahas manusia, keadaan manusia, perubahan manusia dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu mengenai sosial budaya. Ilmu pengetahuan sosial ini membahas mengenai budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Apakah itu ada istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau ritual-ritual lainnya. Dan yang terakhir, ruang lingkup dari ilmu pengetahuan sosial ini yaitu bagaimana ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sini ilmu pengetahuan sosial membahas mengenai kegiatan-kegiatan aktivitas manusia yang untuk memenuhi kegiatan ekonominya dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat untuk mensejahterakan kehidupannya, sehingga membahas mengenai mata pelajaran, aktivitas-aktivitas ataupun hal lainnya. Itulah ruang lingkup dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial di SDNMI. Saya Muhammad Syed mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.